Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Setelah sekitar 4 hari ke Jakarta dalam rangka kegiatan penyuluh, saya sudah hadir kembali di kota Batam, Bandar Dunia Madani, sambil menunggu beberapa klien yang mau konsultasi seputar konflik rumah tangga. Ini bertepat di La Coffee di Ban Center ya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang bertanya yang dari jauh. Kalau menurut pengakuannya, beliau ini berada di Banjit. Banjit ini sebenarnya dekat kampung saya, orang tua saya di Sumatera Selatan, tapi ini berada di Liwa, di Lampung yang berbatasan dengan Ramau. Seorang klien mengaku seorang laki-laki. Dia bertanya, "Pak, saya sudah nikah 4 tahun, tapi istri saya selalu enggan melayani kebutuhan biologi saya, artinya jima atau seks." Kemudian seorang klien itu bertanya, "Apakah istri berdosa, Pak, ketika tidak melayani hubungan jima dengan saya?" Baiklah ya, ini juga pernah ditanyakan yang belum sempat saya jawab, juga yang bertanya agak jauh di Pekanbaru. Dengan saya sih sekitar ya kalau naik ferry ya 5 jam perjalanan. Nah, ini yang bertanya perempuan, "Pak Mariono, saya capek karena bekerja. Apakah saya termasuk berdosa, Pak, ketika enggan melayani kebutuhan seks suami, sementara yang saya lakukan bekerja itu, Pak, juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan suami, karena suami saya pendapatannya tidak seberapa." Baiklah ya, saya ingin menjawab persoalan di keduanya, tapi sekaligus saja. Begini, dalam prinsip agama, suami wajib bergaul, melayani, membina, menafkahi. Bergaul ini salah satunya adalah jima dengan cara yang bijak. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran tuh, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan cara ma'ruf, bijak, saling pengertian. Pergauli itu ya macam-macam, cara komunikasi, cara membina, cara bergaul dalam bentuk apapun, termasuk menggauli dalam hal ini adalah hubungan badan atau jima. Jadi pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara bijak. Artinya dipaksa tidak boleh. Nah, dalam pengertian ma'ruf ini juga kemudian laki-laki tidak boleh memperkosa istri. Ini kan yang sering terjadi perdebatan. Loh, suami ini kan pemimpin, suami ini kan harus tegas dengan istri, suami ini kan menentukan segalanya. Lalu kenapa kalau memperkosa istri atau memaksa istri agar melayani kebutuhan seks suami kok bisa disebut KDRT, kok bisa pidana? Ya sebenarnya dalam agama sendiri KDRT itu kan tidak boleh, termasuk memaksa hubungan seks itu kan juga tidak boleh, karena memang kita harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, menggauli istri itu dengan cara bijak. Tetapi juga sebaliknya untuk para wanita ya, para istri ini, dalam hadis Nabi, ketika istrimu meminta jatah, artinya ya ingin melakukan hubungan seks dengan seorang istrinya, walaupun sedang di atas kuda, istri harus melayani. Apa maknanya? Istri meskipun dalam keadaan sibuk bekerja, apa kita kerja di kantor, kerja di manapun, ketika seorang suami minta jatah, ya seorang istri wajib melayani. Kalau tidak melayani, dia hukumnya dosa. Ya sedang di atas kuda itu artinya kan bisa dimaknakan sedang sibuk nih. Contoh, seorang suami lagi butuh nih, lagi pengen nih, istrinya bilang, "Pak, aku lagi nyetrika, Pak." Nah itu salah. Tinggalkan dulu setrikaan tuh. Apa kebutuhan suami, layani. "Pak, aku sedang sibuk, Pak. Aku kan sedang bekerja, Pak. Aku kan sedang lembur, Pak. Ini di kantor sedang lembur.
Nah, nanti dulu lah Pak, sabar saja dulu dah. Seorang istri yang seperti itu tidak boleh. Pokoknya kalau suami lagi pengen, suami lagi butuh, ikuti keinginan suami. Karena kalau tidak dilayani suami itu, ya berdosa seorang istri, karena hukumnya wajib. Jadi perintahnya bukan sunnah, ya, bukan bukan sunnah muakkad ya, tapi ini wajib. Nah, tetapi untuk mengatasi dua masalah ini, satu sisi seorang suami wajib bergaul dengan istri itu secara ma'ruf, satu sisi seorang istri juga bisa melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, kedua belah pihak harus saling paham dulu hukum. Jadi hukum agama yang pertama, istri wajib melayani seks suami, gitu ya. Yang kedua, seorang suami wajib menggauli istri, termasuk hubungan jima tapi dengan secara bijak atau saling pengertian. Itu satu. Kemudian ya, yang kedua, bukankah hubungan seks atau jima itu kan butuh mood? Butuh apa ya? Butuh ada keinginan, butuh nafsu tersendiri. Maka ketika melakukan hubungan seks itu tidak ada nafsu, dia malah tersiksa, tak nyaman. Contoh, istri ini hatinya sedang tidak nyaman, sedang tidak enak, mungkin banyak pikiran macam-macam gitu ya. Suami maksa, itu justru istri itu tersiksa. Dan sebenarnya kan ketika istri tidak nyaman tapi terpaksa melayani suami kan tidak nyaman juga. Inilah pentingnya saling pengertian. Begitu juga sebaliknya, terlalu banyak istri yang butuh pelayanan seks dari suami tapi suami tidak bisa. Iya kan, tak mungkin terjadi hubungan seks. Memang bedanya sederhana ya. Kalau wanita cukup ikhlas, suami pasti bisa. Tapi kalau laki-laki ini kan supaya bisa melakukan hubungan jima, dua modalnya. Selain ikhlas, harus keras. Kalau ikhlas saja tidak keras kan nggak bisa. Kerasnya artinya harus sehat. Hati ingin ikhlas, mau, siap. Tapi kalau tidak sehat, kan tidak bisa keras. Nah, sementara kalau seorang wanita ya cukup ikhlas, ya bisa. Artinya memang agak beda. Maka kepada khusus yang bertanya, baik laki-laki yang dari Liwa, Lampung Barat, dan kepada perempuan yang juga bertanya dari Riau atau Pekanbaru, kita pahami dulu hukum agama, begitulah ketentuan. Yang kedua, juga bagaimana supaya hubungan seks itu nyaman. Ya mood itu harus ada, rasa ingin itu harus ada. Mood itu salah satunya adalah nafsu, minimal tidak terganggu. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan mood pasangan suami istri yang hendak melakukan hubungan seksual? Begini, saya sering sampaikan dalam bentuk tausiah maupun bimbingannya. Seorang istri akan mau, bahkan semangat melayani kebutuhan seks suami umumnya 4 saja, tidak lebih dari situ. Yang pertama, suami dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi dengan istrinya menggunakan kata-kata yang baik. Minimal tidak menyebut semua yang ada di kebun binatang itu. Kan banyak juga suami ini yang tidak menghargai istri, misalnya disebut setan kau, monyet kau, dasar kau iblis misalnya ada suami ngomong seperti itu. Ya kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kalimat-kalimat binatang itu dialamatkan kepada istri. Itu istri bisa patah hati, istri bisa hancur hatinya. Mana mungkin istri kita sudah binatang-binatang, kan habis itu kita mau jima pula dengan dia, kan lucu. Jadi kata-kata itu harus diatur supaya istri itu mau melayani suami. Tetapi ingat,
Kalau bisa romantis, kalau bisa misalnya menyebut istrinya my love, my darling, sayangku, minimal kalimat di HP itu yayang, itu misalnya. Tetapi ingat para istri ya, tidak semua laki-laki itu bisa romantis. Romantis itu bukan ukuran setia ya, kan karakter orang ini beda-beda. Minimal laki-laki janganlah menjelek-jelekkan, wala tanabazu bil alqab, jangan menyebut istri itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Itu satu. Yang kedua, seorang suami tidak selingkuh. Biasanya istri itu siap melayani suami dengan berbagai macam cara. Kan istri itu dalam Al-Quran itu kan ibarat ladang. Jadi seorang istri itu mau dijadikan ladang. Mau suami itu gaya apa dia mau, dengan syarat suami jangan selingkuh. Begini ya, untuk teman-teman ketahui ya, harapan terbesar seorang istri kepada suami, jangan selingkuh. Itu saja, itu yang paling besar harapannya ya. Persoalannya adalah untuk wanita ketahui, laki-laki ini kadang tidak cukup satu. Dia bisa saja selingkuh tapi masih mencintai istrinya. Suami ini kan bisa saja main dengan banyak wanita atau banyak istri, masih butuh dengan istrinya. Tapi kadang-kadang istri tidak paham. Seorang suami nih walaupun gonta-ganti wanita ini bukan berarti haram ya. Ada yang halal, yaitu poligami, itu kan halal. Istri masih dibutuhkan. Kadang istri ini yang tidak paham gitu ya. Mestinya misalnya kita punya suami poligami atau suami ya maaf selingkuh, toh juga bukan dosa istri kan. Kebutuhan seks suami layani saja. Siapa tahu kalau pelayanan prima, selingkuhnya berhenti. Kadang-kadang suami selingkuh ini perlu dicek juga istrinya, kenapa istrinya bisa, kok istrinya suami bisa selingkuh. Jangan-jangan istri yang selama ini kurang prima. Jadi kepada laki-laki, supaya seorang istri itu melayani seks suami dengan baik, maka ya jangan laki-laki itu pernah selingkuh. Insya Allah seorang istri akan selalu standby kapanpun dan dimanapun, kecuali haid tentu. Nah, kemudian yang ketiga, seorang suami ini harus menghargai keluarga istri. Walaupun seorang suami itu baik dengan istri, baik dengan orang, tapi kalau tidak menghargai keluarga istri, ya biasanya istri pun akan patah hati dia, apalagi tidak menghargai keluarga ibunya. Ya keluarga istri dari pihak ibu, nah, itu berbeda ya. Jadi yang ketiga itu seorang suami harus menghargai keluarga istri. Kemudian yang terakhir, agar mood seorang istri itu naik melayani seks suami, duit suami itu tidak putus. Artinya kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak, keluarga itu dicukupi oleh suami. Mulai makannya, minumnya, bayar air, bayar listrik, kebutuhan sekolah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena dengan cara seperti itu istri bisa tenang. Bagaimana mungkin seorang wanita akan melayani kebutuhan seks suami? Ya, kalau misalnya utang belum dibayar, listrik masih belum dibayar, air pun sering nyendat-nyendat, beras tidak ada, sekolah pun anak-anak terancam, rumah kreditan belum dibayar, dia pusing otaknya itu. Maka supaya istri itu siap melayani seks suami dengan sebaik-baiknya, pastikan pastikan suami itu duitnya tidak putus. Tidak putus ini bukan berarti harus kaya ya. Kaya dengan duit tidak putus beda. Artinya kalau suami kemampuan terbatas, jangan sampai melakukan tindakan keputusan yang kira-kira di luar kemampuannya. Kalau kita suami hanya mampu beli motor, ya beli motor saja. Jangan memaksakan diri beli mobil kredit mahal pula, mobil Fortune misalnya 8 juta. Kalau 2 juta itu ya motor atau mobil biasa, 8 juta setiap bulan misalnya. Ya hanya duit tidak ada kan, utang di mana-mana. Walaupun rumah mewah, mobil mewah, kalau utang pun di mana-mana, tidak tenang juga istri. Artinya apa? Ukur kemampuan. Jadi 4 saja ya. Yang pertama,
jangan sebut istri itu dengan tidak baik, kalau bisa romantis. Yang kedua, ya jangan pernah selingkuh. Yang ketiga, hargai keluarga istri. Yang keempat, cukupi kebutuhan istrinya. Insya Allah apapun yang diinginkan suami, termasuk seks dimanapun kapanpun, istri selalu melayani. Untuk suami catat, istri tidak terlalu butuh suami jadi pejabat. Istri tidak terlalu butuh suami itu ganteng. Jadi kita laki-laki yang kebetulan tidak jadi pejabat, tidak usah terlalu khawatir. Wong istri juga tidak butuh suami itu jadi pejabat. Kita yang kebetulan tidak ganteng seperti artis, tidak usah terlalu khawatir. Wong istri juga tidak butuh kita ini suami ganteng. Butuh kan? Tidak ada. Yang dibutuhkan suami, yang dibutuhkan istri empat tadi. Walaupun istri potongan tak jelas, jabatan tak ada, tidak ada masalah. Oke, sekarang dibalik pada para istri, ya. Bagaimana supaya suamimu itu siap melayani seks istri? Nafsu ini sama aja laki-laki perempuan, cuman kadang-kadang istri lebih tertutup saja. Supaya nafsu itu naik terhadap wanita, ya, terhadap istri. Maka istri minimal harus melakukan minimal ya 2 saja. Yang pertama, jadilah istri yang baik, berkepribadian, berkata-kata santun, suami dilayani ya, kebutuhan makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya. Memiliki pribadi yang baik, jangan aib suami itu disebar, hargai suami, hargai keluarga suami. Yang kedua, penampilan menarik. Jadi yang pertama, kepribadian baik, yang kedua, penampilan menarik. Nah, ini kadang-kadang istri ini gimana? Beli bedak, beli baju, tapi dipakai bukan di hadapan suami. Baju yang banyak bergelantungan di lemari itu kadang-kadang kan dipakai ketika hendak pergi, ketika pergi ke mall, ketika pergi ke majelis taklim. Lah di rumahnya pakaian, ya Allah, pakaian sudah bau tikus pun masih dipakai juga. Jadi bagaimana cara penampilan menarik? Ya menurut saya pertama jaga badan itu. Kalau bisa sih berat badan diukur. Cara ngukur berat badan sederhana ya. Kalau tinggi kita 170, berat badan itu ya maksimal 60. Jadi turun 10 10 10 setelah 100 ya. Kalau berat badan itu misalnya 160, normalnya berat badan itu ya 50. Seperti itu terus. Jadi itu diukur namanya. Jadi ukur badan itu, urus supaya tidak terlalu gemuk ya harus rajin olahraga, makan minum dijaga, jangan yang mengandung banyak kolesterol. Terus terang ya, saya ingin kasih tahu dengan para wanita ini, suami ini senang dengan wanita cantik ini, walaupun tak ngomong dia senang dia. Jadi harus cantik ya. Tetapi Pak Mariono, saya ini kan nggak mungkin cantik lagi Pak, usia sudah 50 tahun Pak, nggak mungkin cantik kayak anak gadis. Ya saya maklum, laki-laki tuh maklum juga lah, paling tidak diperlambat. Tapi kalau memang sudah tak mungkin bisa cantik lagi, minimal badan tuh jangan bau, itu saja. Ini sudahlah potongan tak jelas, bau terus gimana? Nah, bau itu bagaimana supaya tidak bau? Satu, jangan ngentut terus. Yang kedua, pastikan ketika keluar keringat jangan sedang ada suami. Badan bau itu kan dua itu sumbernya ya. Satu karena kentut, ya yang kedua karena keringat. Umumnya seperti itu. Nah, pastikan pekerjaan yang menghasilkan keringat seperti nyetrika, nyapu, ngepel, apalagi masak, pokoknya apa saja yang mengeluarkan keringat itu kerjakan, jangan sedang ada suami. Nyetrika, ngepel, nyuci segala macam itu suami sedang di luar, suami sedang tidak di rumah, lakukan itu. Tujuannya nanti ketika suami pulang tidak ngepel lagi, tidak nyetrika lagi, tidak masak lagi, semua sudah ready. Insya Allah badan tidak akan bau.
Ya memang kalau sama-sama sebagai petani nggak masalah. Contoh, suami pun bau nih sebenarnya karena sedang di kebun, istri pun keluar keringat bau, itu tidak dipermasalahkan suami. Ini yang maksud saya yang di rumah. Suami ini misalnya sedang di rumah, mestinya istri ini harum, bau pula. Nah itulah yang kadang-kadang suami kepikiran, ingat mantannya, ingat teman kantornya, ingat teman kodonya, ingat pula janda di tetangga sebelah. Akibat apa? Sudahlah istri kepribadian tidak baik, ya juga badannya yang tidak menarik. Salah satu yang tidak bau, yang bau tadi. Saya kira itu teman-temanku, khusus kepada yang bertanya ya, ketika Anda punya istri kok melayani seks suami ini kok malas, koreksi dulu. Jangan-jangan yang 4 tadi belum dipenuhi oleh kebutuhan oleh suaminya kan. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda sebagai wanita misalnya, kenapa suami saya ini kok dengan saya ini kok enggak mood ya, kok enggak menarik ya, jangan-jangan 2 tadi, kepribadianmu kurang baik ya, badanmu juga tidak menarik. Saya kira itu teman-temanku, sahabatku, dimanapun Anda berada, prinsipnya keluarga kita mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Harapan saya yang terakhir, andaikan pasanganmu tidak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi usia yang sudah ya di usia kepala 5 ke atas, sabar saja, kita percayakan saja kepada Allah, mungkin pasangan kita itu adalah yang terbaik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.